Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa pengajian kami sore, rahimakumullah. Bersyukur pada Allah kita sore hari ini dipertemukan kembali dalam majelis ini. Mudah-mudahan aktivitas kita ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sanak keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Pemirsa, sore hari ini kita insya Allah akan membahas kitab Rokais Dakwah, dan bersama kita alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dudi Muhammad Rosadi, SPD. Maka marilah langsung kita mulai kajian sore hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Dudi Rosadi kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa pengajian kami sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan sore hari ini Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan silaturahim kita pada kesempatan sore hari ini akan semakin menguatkan ruhiyah kita, sehingga berbagai macam ancaman yang akan menimpa diri kita, baik itu dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ataupun dari alam ya, atau dari manapun bisa kita hadapi ya, kita kuat begitu. Seperti sekarang dalam masa pandemi ya, salah satu yang akan memperkuat fisik kita adalah ketika kita selalu berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sore hari ini kita akan membahas sebuah buku atau kitab ya, judulnya adalah Rokaizud Dakwah, karya dari Dr. Majdi Hilali. Cukup menarik buku ini dan masih sangat relevan untuk kita kaji pada kesempatan sore hari ini, mungkin juga di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau hari ini tidak selesai begitu. Karena perasaan penulis bisa jadi sama dengan perasaan kita saat sekarang ini, dan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat penulis buku ini menulis buku ini bisa jadi pun tidak berbeda dengan kondisi dan keadaan kita saat sekarang ini. Maka akan kita mulai pada kesempatan sore hari ini untuk mengkaji kitab ini. Saya akan membacakan teks Arabnya satu alinea agar kita bisa menyelami perasaan penulisnya, sehingga kita betul-betul bisa merasakan motivasi dari menulis buku ini, yang itu harapannya bisa tertular kepada diri kita. Buku ini diberi judul Rokais Dakwah. Rokais itu kan dari Rokizah ya, asal artinya itu harta kekayaan yang terpendam di tanah ya, seperti emas, perak begitu ya. Karena sulitnya untuk meraih harta itu begitu ya, maka harta itu menjadi sangat berharga. Materi yang ada dalam buku ini ya, saya kira menjadi sangat berharga dan sangat sulit kita dapati pada saat ini, melekat kepada sosok-sosok banyak orang begitu. Mungkin hanya ada beberapa saja yang
bisa jadi nampak sosok itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis buku ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas pendahuluan saja, karena ketika kita membaca pendahuluan kita akan memahami semangat penulis sehingga menyuguhkan materi-materi pada buku ini, yaitu kegelisahan-kegelisahan yang dimiliki oleh penulis sehingga penulis merasa perlu untuk menuliskan materi di dalam buku ini. Baik, akan saya bacakan. Fa innan nazira al-mutafahhis li ahwalil ummatil islamiyyati allati aradahallahu likai takuna khairu ummatin ukhrijat lin-nasi yaral fasada qad intasyara fi kulli nahiyatin min nawahil hayat wal inhilal laqad istasyara fi kulli buq'atin min baqaiha nuhil qur'ana an mansatil hukmi wa ghayyabati syari'at Allah an anzimatil hayat wa juz'iyat daulatal khilafah ila dawilatin katsira mutafarriqah yuharibu ba'daha ba'dan. Orang yang memandang secara mendalam kondisi umat Islam saat ini sebagaimana yang diharapkan oleh Allah menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, pasti akan melihat kerusakan yang telah tersebar di berbagai lini kehidupan. Intasyara fi kulli nahiyatin min nawahil hayat. Ya. Dan kelemahan umat Islam itu telah tersebar ya di berbagai sudut begitu, sampai-sampai Al-Qur'an terlempar ya, dari panggung kehidupan bernegara begitu ya, dari hukum-hukumnya. Kemudian syariat Islam pun, syariat Allah pun telah hilang dari tatanan kehidupan manusia saat sekarang ini. Kita bisa merasakan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penulis ini, buku yang saya pegang ini terbitan tahun 95, ini terbitan kedua. Ya, mungkin terbitan ke-1 entah berapa tahun sebelumnya, saya tidak punya bukunya. Itu artinya pada saat itu pun sudah terjadi bahwa umat Islam ternyata dalam kondisi yang sangat lemah. Ya. Dan bagaimana tatanan kehidupan sosial pada saat itu sudah jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sudah banyak ditinggalkan oleh orang, dan persis seperti keadaan kita pada saat sekarang ini. Ya. Maka tepat saya kira kalau kita mengkaji buku ini pada kesempatan sore hari ini, karena situasi dan kondisi pada saat penulis ini menulis buku ini itu tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Ya. Dan negara ini sudah dipecah belah begitu menjadi kekuatan yang kecil-kecil, bahkan bisa jadi antar negara itu saling bersaing dan mungkin saling berperang satu dengan yang lainnya. Itu bisa kita rasakan bersama gitu ya. Betapapun umat Islam itu menjadi populasi terbesar kedua begitu di dunia ini, tetapi karena umat Islam ini berada di negara-negara yang kecil-kecil ya, bahkan beberapa negara memiliki kekayaan alam yang luar biasa, ya, tapi itu ternyata tidak mampu untuk memakmurkan umat Islam di dunia ini sendiri ya. Bahkan yang terjadi justru persaingan-persaingan yang tidak sehat antara satu negara, ya bahkan mungkin saling menjatuhkan antara satu negara. Ini menjadi keprihatinan kita semuanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka musuh-musuh Islam ya, baik dari kalangan salibis ya, maupun dari kalangan komunis ya, dari kalangan Yahudi, ini begitu gencar berusaha mencengkramkan kekuasaannya begitu ya di negara-negara Islam ya, di negara-negara Islam dengan memakai tangan-tangan yang kulitnya sama dengan kita, bahasanya sama dengan kita. Ya, kita jangan heran betapapun umat Islam di Indonesia ini ya menjadi mayoritas, tetapi umat Islam di Indonesia ini tidak punya kemampuan yang besar untuk bisa mengelola negara ini. Begitu. Ya, karena banyaknya tangan-tangan yang dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam, baik dari kalangan salibis, dari kalangan Yahudi, dari kalangan komunis, begitu. Bagaimana Islam ini menjadi sangat lemah di Indonesia. Ini yang bisa kita rasakan.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensifati mereka, ya, orang-orang yang menjadi kaki tangan musuh-musuh Islam itu bi annahum du'atun ala abwabi jahannam. Ya, kata Rasulullah, mereka itu seperti para dai yang menjaga pintu neraka. Man ajabahum ilaiha, ya, qadhafuhu fiha. Siapapun yang kemudian menyambut seruan mereka, maka akan terlempar ke neraka itu. Ya, inilah yang harus kita hati-hati pada saat sekarang ini. Ya, tidak sedikit kita disuguhi begitu ya oleh berbagai macam informasi, ya, baik resmi secara struktural dari pemerintah maupun secara sosial begitu, yang sejatinya itu bukanlah informasi yang akan menguntungkan kita dalam kehidupan ini, justru akan menggiring kita kepada kehidupan yang tidak sehat, ya, dan sampai akhirnya menjadi kehidupan yang merugikan diri kita sendiri di akhirat nanti, ya. Syar'u linnasi bima tamiluhu alaihim syayatinihim. Ya. Mereka, ya, yang dijadikan alat oleh musuh-musuh Islam ini, ya, akan membuat undang-undang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, ya, atau bahasanya keinginan setan-setan mereka lah begitu ya. Ya. Mereka pun akan meminta segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu mereka sendiri. Artinya bahwa mereka bekerja hanya untuk kepentingan hawa nafsunya atau kepentingan kelompoknya begitu ya. Ya. Wa'atilu ahkamal Islam, mereka melumpuhkan hukum-hukum Islam. Ya. Kemudian mereka juga menguasai perundang-undangan, ya, dengan perundang-undangan konvensional atau tradisi-tradisi, ya, tradisi-tradisi Barat begitu ya, dan nilai-nilai Barat gitu dalam kehidupan kaum muslimin. Wa bi khassati tabaqatil musaqqafah minhum, dan ini khususnya terjadi kepada orang-orang yang terpelajar dari kalangan kaum muslimin. Maka jangan heran hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang sekolahnya tinggi-tinggi begitu ya, yang latar belakang studinya juga studi Islam begitu. Tetapi karena mereka menjadi kaki tangan musuh-musuh Islam itu, sehingga mereka menjadikan Islam ini menjadi sesuatu yang jauh dari ajaran yang sebenarnya. Ya, itulah upaya-upaya liberalisasi, upaya-upaya westernisasi begitu yang dilakukan. Ya, kalau kita sekarang mengenal ada istilah orang liberal, ya itu memang menjadi target musuh kita begitu. Ya, menjadi target musuh kita. Bagaimana mereka disekolahkan di sekolah-sekolah mereka, ya. Jadi kaum muslimin yang pintar-pintar ini disekolahkan di sekolah-sekolah mereka, mendapatkan beasiswa full. Mereka kemudian di brainwashing sehingga mereka mendukung cara pandang musuh-musuh kita, dan itu kemudian dibawa ke negara kita, sehingga ketika muncul persoalan-persoalan kehidupan kita, ya, kerap kali kemudian cara pandangnya berbeda dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatakharrajat ajyalu tahmilu asma' islamiyah wa ukulan ajnabiyah. Maka akan muncul, ya, generasi-generasi yang membawa nama Islam, tetapi otaknya sesungguhnya adalah otak-otak Barat begitu. Ya. Sekarang semakin abu-abu dengan keadaan seperti ini, karena kita kadang-kadang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, karena itulah intasyara al-fasad, ya, kerusakan tersebar di mana-mana. Ya, wa kharabat al-akhlaq, akhlak menjadi rusak begitu. Ya. Wa ghuriqat asy-syu'ub fi hubbi syahwat, dan masyarakat itu karam dengan cinta terhadap dunia, ya. Hawa nafsu, dikendalikan oleh hawa nafsu. Fa asbal ura huwal asas. Maka akhirnya keterbukaan itu yang menjadi landasan berpikir, landasan bersikap, landasan kehidupan. Wa tadayyunu huwa tarif, wa tadayyunu huwa tarfu wa takhalluf. Sedangkan orang-orang yang beragama itu dianggap sebagai orang-orang yang ekstrim, ya, atau orang-orang yang terbelakang. Ya,
Kita bisa merasakan sekarang ini betapa hadirin orang yang ingin soleh begitu menjadi sangat sulit sekarang ini karena dikatakan ekstrim, ya. Padahal itu sejatinya yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran kita, begitu. Yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Tapi ketika kita terlalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan kita sebagai seorang yang ekstrim. Inilah sesungguhnya fikroh yang kemudian secara terus menerus begitu disebarkan oleh musuh-musuh Islam melalui kaki tangannya, sehingga lama-lama akhirnya ketawaduan seorang muslim, ada keinginannya untuk menjadi soleh itu menjadi sedikit demi sedikit tergerus begitu, yang akhirnya akan mudah menerima terhadap keterbukaan yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Ya. Ini yang bisa kita rasakan. Harabu al-aqidah bid'ayyah huriyatil fikri. Mereka memerangi akidah yang benar dengan dalih kebebasan berpikir. Kan begitu. Ya. Dengan dalih kebebasan berpikir. Setiap manusia, setiap orang punya hak asasi untuk berpikir, kan begitu ya. Ya, sehingga jangan sampai akidah itu mengikat pemikiran mereka yang menyebabkan tidak berkembang. Ini kayaknya kembali seperti abad dulu begitu ya. Ya, Eropa ketika masa kegelapan yang dianggap ajaran-ajaran gereja itu terlalu mengikat mereka sehingga mereka tidak bisa berkembang. Nah, dan sejarah itu terus berulang. Nampaknya upaya-upaya itu yang sekarang juga dimunculkan oleh mereka di negeri kita atau di negeri-negeri Islam begitu ya, sehingga teknologi, ilmu pengetahuan itu tidak bisa berkembang dengan dalih bahwa kita ini terikat oleh nilai-nilai begitu. Padahal sesungguhnya Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan, Islam sangat menghargai perkembangan teknologi. Hanya karena epistemologinya itu sudah dipengaruhi oleh Barat dulu ya, sehingga bukan bersumber dari nilai-nilai Al-Quran yang akan memaslahatkan kehidupan manusia, yang ada justru perkembangan-perkembangan yang bebas nilai. Wa harabu funun al-quwah ya bi fununil ladzah. Kemudian kekuatan-kekuatan etika, kekuatan-kekuatan akhlak itu diganti dengan kekuatan-kekuatan kenikmatan. Sekarang orang rela untuk mengorbankan kemuliaan dirinya hanya untuk kenikmatan dirinya, kan begitu. Sekarang banyak orang yang kehilangan kehormatannya karena itu hanya karena oleh sesuatu yang untuk menikmatkan dirinya. Ya, kalau korupsi merajalela, kita lihat. Korupsi merajalela itu kan sesungguhnya perbuatan yang menghinakan, ya, menghilangkan kemuliaan dirinya. Dan perbuatan itu dilakukan hanya untuk kenikmatan duniawi, kenikmatan sesaat, kan begitu. Ya. Ini yang menjadi keprihatinan kita semuanya. Maka penulis ini sangat prihatin dengan keadaan itu. Perlu ada dakwah yang dilakukan oleh kaum muslimin, dan bukan hanya dai yang biasa-biasa saja, tetapi dai yang spesial yang ditunjukkan oleh penulis ini di dalam materi-materi berikutnya. Ya. Intobaqo haluna ma'ama qalahu al-Habib al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi keadaan kita saat sekarang ini persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akalah ila qas'atiha. Jadi keadaan kita saat sekarang ini, keadaan umat Islam saat sekarang ini itu sedang diperebutkan oleh banyak umat begitu ya. Sebagaimana mereka memperebutkan hidangan dari nampannya. Nauzubillah. Tapi faktanya itulah, gitu ya. Faktanya itu. Ya. Sesama umat Islam saat sekarang ini kita tidak bisa solid, ya. Kita tidak bisa bersama-sama membangun kekuatan. Justru yang ada saling curiga. Ya. Karena kita memang sudah menjadi rebutan musuh-musuh Islam. Bahkan dinyatakan asbahna adya'u minal aitam alama idatil li'am. Bahkan kita ini ya lebih terlantar daripada orang-orang yatim gitu ya, di antara jamuan orang-orang yang kikir, nah, gitu ya. Itu bahasanya seperti itu.
karena kita menjadi rebutan, ya, kita ini lebih miskin daripada orang-orang yatim, ya. Ya. Orang-orang yatim tuh masih bisa jadi masih tercukupi oleh santunan itu, kan gitu ya. Mungkin tidak terlalu kekurangan gitu. Ya. Tetapi kita ini, ya, bisa jadi akan lebih kelaparan daripada orang-orang yatim. Ya, kalau kita lihat realitas kehidupan kita, memang betapa sulit kaum muslimin untuk membangkitkan dirinya, menguasai ekonomi, atau jangankan menguasai ekonomi, bagaimana hidup yang layak lah begitu ya, bagaimana hidup cukup begitu, itu tidak mudah karena ya peluang-peluang dari ekonominya gitu ya, dari kehidupan sosialnya itu telah direbut oleh musuh-musuh Islam dengan kaki tangannya. Ini realitas kehidupan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istama'at ala ummatina kullu umamil ardi min salibiyyin hakidin wa syuyu'in mulhidin wa yahudu tami'in wa wasaniyin syamitin hatta ubadul baqar. Jadi musuh-musuh Islam itu telah berkumpul, ya, baik para salibis yang dengki itu, atau komunis yang ateis itu, atau orang-orang Yahudi yang tamak, ya, atau para penyembah berhala yang membawa petaka begitu, atau para penyembah bakor, ya, sapi begitu ya. Ya, kullu haula istamau. Mereka berkumpul bersama-sama untuk menghilangkan kita semuanya, untuk menghilangkan kaum muslimin. Ya, yaqulu dalana, mereka berkata kepada kita, ja'a waktu tasfiyatil hisab. Sekarang sudah tiba nih saatnya, ya, untuk menyelesaikan perhitungan. Wa yarfa'una syiar, kemudian mereka mendengung-dengungkan ungkapannya, damirul Islam gitu ya, hancurkan Islam, hancurkan Islam, hancurkan Islam, ya. Itu yang didengung-dengungkan. Nah, ini yang harus menjadi keprihatinan kita semuanya. Ya, bagaimana kita bisa membangkitkan kaum muslimin? Ya, nanti kita kita bisa pelajari, bisa kita renungi dari kajian-kajian yang ada dalam buku ini. Inna hadzal waqi' al-murir alladzi yahyahul muslimun al-an yafrudu ala kulli muslimin fardu ain. Jadi realitas kaum muslimin pada saat sekarang ini, ya, mewajibkan kaum muslimin untuk melakukan dakwah. Sifatnya fardu ain, bukan lagi fardu kifayah. Ya, karena sesungguhnya kewajiban dakwah itu kan melekat kepada setiap diri kita. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita itu dai, sebelum profesi apapun kita itu dai. Dai untuk diri kita sendiri, dai untuk keluarga kita, dai untuk lingkungan kita, dai untuk negara kita, ya. Ya, kita harus menyeru kepada kebaikan. Ya. Maka kalau dalam konsep dakwah itu kan umat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada ummatan dakwatan, ada ummatan istijabatan. Kalau ummatan dakwatan itu adalah umat yang kita seru memang untuk memeluk ajaran Islam. Ya, mereka dari non muslim, kemudian kita ajak, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam begitu, sehingga mereka tertarik dengan Islam. Nah, mereka itu adalah ummatan dakwatan. Tapi ada ummatan istijabatan. Ummatan istijabatan itu adalah kita menyeru baik diri kita atau orang lain untuk mengislamkan, ya, yang sudah Islam. Jadi kita ini harus mengislamkan diri kita sendiri, dan kita mengislamkan orang-orang Islam yang ada di sekitar kita. Dan dakwah mengislamkan orang-orang Islam itu sejatinya lebih berat ketimbang, ya, mengislamkan orang-orang yang tidak mengenal Islam atau orang-orang yang belum Islam, ya. Karena bisa jadi mereka sebelumnya sudah memiliki pengetahuan-pengetahuan, dan yang berkembang saat sekarang ini yang kerap kali dimunculkan adalah perbedaan-perbedaannya, bukan persamaan-persamaannya. Sehingga yang terjadi bukan semakin kokoh kita, tapi semakin tercerai-berai karena masing-masing punya pendapat yang berbeda-beda. Ini realitas kehidupan kita khususnya di Indonesia. Maka dakwah itu menjadi fardu ain. Ya, ayyamala ala iqamati hukmillahi fil ardi, yang menjadi kewajiban kaum muslimin untuk menegakkan hukum Islam di bumi ini. Wa yughayyiru hadzal waqi, ya, merubah, ya, realitas kehidupan ini.
wa yuharriru biladal islami minal inhilal wal kufri wal ilhad, dan membebaskan negeri ini gitu ya dari kelemahan, dari kekafiran, dan dari kemurtadan begitu. Wa taksirin fi adai hadzal wajib sayaruduna limas'alati amamallahi azza wa jalla yauma la yanfa'u fihi nadam. Dan siapapun yang bersikap lalai, siapapun yang acuh tak acuh terhadap dakwah ini, terhadap kewajiban ini begitu, maka akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul la yanfa'u fihi nadam, di mana saat itu penyesalan sudah tidak ada artinya. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kewajiban dakwah itu kewajiban yang melekat ya kepada setiap individu, maka siapapun yang tidak berusaha untuk menunaikan kewajiban perintah Allah ini, maka akan berhadapan kelak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasakan penyesalan di hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita melalaikan kewajiban dakwah yang seharusnya kita lakukan pada saat sekarang ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas penyusun kitab ini menyatakan begini: wa minal ajaib anna narajil da ashabil batil ya wa tafanihim litangfidhi khututihim wa fil waqti nafsah narul muslim ghafilan illa alladzina rahimahumullah. Ya, yang aneh saat sekarang ini kita bisa menyaksikan betapa ya orang-orang batil ya, begitu begitu tahan, memiliki daya tahan yang kuat begitu punya keseriusan untuk mewujudkan rencana-rencana mereka ya. Di sisi yang lain pada waktu yang bersamaan kita lihat al-muslimu ghafilan, banyak kaum muslimin yang lalai ya. Kaum muslimin tidak tangguh berhadapan dengan kondisi saat sekarang ini, yang harusnya pada saat ini kita bertarung dengan mereka-mereka yang berusaha menghancurkan nilai-nilai Islam dari tatanan kehidupan kita gitu. Illal ladzina rahimahumullah. Ya, ada pengecualiannya. Penulis ini mengatakan kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanyaannya itu hanya sebagian kecil bisa jadi dari populasi yang ada, kan begitu ya. Ya, kaum muslimin sekarang di Indonesia ada berapa puluh persen? Misalkan ada 80% yang punya semangat, yang punya kesungguhan untuk melakukan dakwah ya. Kemudian nasrul fikroh, melakukan penyebaran pemikiran yang benar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu sangat kecil sekali gitu. Yang ada bisa jadi orang-orang yang memang punya kepentingan duniawi, yang punya keinginan keuntungan begitu ya, keuntungan pribadi yang lebih banyak bergerak dengan simbol-simbol Islam. Itu realitas kehidupan kita. Karenanya kita jangan tunda kewajiban dakwah kita, karena ajal kita pun tidak pernah Allah tunda gitu ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu telah tiba, maka Allah tidak akan memajukannya, juga tidak akan memundurkannya. Maka kita jangan pernah ya menunda kewajiban dakwah kita ya, justru menjadi sebuah kenikmatan atau cita-cita yang harus kita rindukan, bahwa ajal kita itu tiba pada saat kita berdakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa yang disampaikan oleh penyusun kitab ini. Ya, sebenarnya masih panjang, tapi saya kira sebagai sebuah pengantar itu harapannya bisa membangkitkan semangat kita, semangat bahwa kita ini adalah dai yang punya kewajiban berdakwah. Bagaimana kemudian hukum-hukum Islam ini bisa tegak di tengah-tengah kehidupan kita begitu ya. Kemudian bukan berarti kita harus mengganti undang-undang yang ada sekarang dengan syariah begitu ya. Tetapi karena nanti banyak orang yang fobi begitu ya. Nah, banyak yang fobi. Ya, tapi bagaimana nilai-nilai Islam itu kemudian masuk di dalam perundang-undangan kita sehingga itu bisa menjadi warna kehidupan kita. Maka sebenarnya tuntutan dakwah kita di parlemen itu menjadi sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat krusial untuk bisa mengawal
bagaimana perundang-undangan yang dibuat oleh negara ini undang-undang yang tidak bertentangan dengan kehidupan beragama kita. Karena akan sangat sulit posisi kita ketika ada aturan-aturan kenegaraan yang kemudian bertentangan dengan ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu sementara saya serahkan kepada moderator Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa, walaupun sudah ditulis dari beberapa saat yang lalu, tapi kondisinya memang sebenarnya ini sebuah hal yang terulang ya, dan kita rasakan hal-hal itu sama dengan apa yang dikhawatirkan oleh penulis tadi di situ. Maka ini menjadi tanggung jawab kita semuanya ya, seperti tadi Ustadz Rosati menyampaikan bahwasanya kita ini sebagai dai, dan ini tanggung jawab dakwah itu bukan hanya tanggung jawabnya kiai, ustadz, kemudian hanya dai saja, tapi menjadi tanggung jawab kita semuanya. Maka menjadi keperhatian juga kita semuanya bagaimana hal-hal yang disampaikan di awal tadi oleh penulis sebagai pendahuluan itulah yang nanti insya Allah ke depan dari bab-bab yang akan kita lanjutkan, dan kita berusaha untuk bisa memenuhi hal-hal tersebut. Ini Ustadz, untuk menumbuhkan ya semangat dakwah kita ini kan ya kadang namanya iman tuh ya yazid wa yanqus, kadang naik turun. Kemudian teman-teman juga kondisi yang apalagi yang dihadapi sekarang, teman-teman yang mungkin memperjuangkan Islam itu kadang musuhnya itu yang jelas musuhnya Islam jelas menjadi musuhnya, kemudian sesama Islam sendiri ini juga menjadi musuhnya. Jadi musuhnya seperti seakan-akan menjadi dua gitu ya, antara yang sesama Muslim dan jelas yang itu menjadi lawan umat Islam sendiri. Nah, jadi menumbuhkan semangat dakwah itu sebelum kita masuk ke beberapa poin yang nanti akan disampaikan. Ya, baik. Jadi penulis buku ini sebenarnya menguraikan konsep dakwah yang di karakter dai ya, yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Banna. Jadi lebih menyasar kepada dai-nya, bukan kepada strategi dakwahnya. Memang di buku ini kita tidak mendapati bagaimana cara-cara kita mengatasi berbagai problematika yang dihadapi, tapi lebih bagaimana membekali para dai sehingga bisa berhadapan dengan problematika itu. Ya, bagaimana memunculkan dai-dai yang bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, tetapi dia begitu kokoh dalam secara ruhiyahnya, sehingga akan membawa umat ini kepada kebenaran, bukan kepada kebatilan. Nah, memang kita bisa merasakan saat sekarang ini bahwa kerap kali ada kondisi-kondisi tertentu kita melemah begitu ya. Ya, faktornya bermacam-macam. Maka kalau kita membaca buku ini ya, bekal para dai yang pertama itu adalah al-ikhlas gitu ya. Ikhlas. Mungkin kita perlu evaluasi keikhlasan kita ini ya. Jangan-jangan gitu ya, apa yang kita lakukan saat sekarang ini belum masuk dalam kategori ikhlas begitu ya, belum masuk dalam kategori ikhlas. Siapa yang menyampaikan di buku ini ada, saya lupa dengan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis itu ya, mengatakan begini. Nampaknya ini bukan Rasulullah, tetapi ini masuknya dari sahabat ya. Dakhala Umar radhiyallahu anhu al-masjida fara'a Mu'adz bin Jabalin yabki 'inda qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu kali Umar bin Khattab masuk ke masjid. Lantas Umar itu melihat Mu'adz bin Jabal sedang menangis di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini asar sahabat ya. Ya, sebagian mengatakan asar itu hadis gitu ya, tapi ada yang tidak sependapat. Asar itu ya bukan hadis, ada juga yang begitu. Faqala, lantas Umar bin Khattab itu bertanya, mayabkik, apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Mu'adz bin Jabal? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yasir minar riya syirkun ya. Jadi riya yang sedikit, riya yang gampang
itu adalah perbuatan syirik. Ya. Padahal perbuatan riya itu perbuatan yang bisa jadi melekat begitu pada diri kita, ya, karena godaan setan. Nah, begitu. Begitu pula dakwah kita dalam kita melakukan dakwah. Terkadang aspek-aspek popularitas, aspek-aspek ekonomi, aspek-aspek keuntungan golongan itu mengemuka. Itulah yang kemudian akhirnya sulit untuk menemukan titik temu, begitu ya. Jadi kalau kita melihat penulis buku ini inginnya ketika semua dai itu menyelami sifat-sifat yang harus dimiliki ya dalam ruhnya, maka ruhnya itulah yang akan bertemu nanti ya. Hatinya itulah yang akan bertemu. Disitulah yang friksi-friksi di luar itu tidak akan muncul karena hatinya sudah bertemu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu bisa jadi menjadi pondasi yang sangat penting bagi kita semuanya, agar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu yang bertemu bukan hal-hal yang bersifat material ya, tetapi justru yang bertemu itu hati-hati kita. Maka kan kita sering berdoa ya di doa Robitoh itu ya, bagaimana kita memohon kepada Allah agar kita disatukan hati kita, kan begitu. Nah, inilah yang saya kira harus dimunculkan. Itu saya kira ya. Baik, jadi pemirsa, yang utama tentunya adalah di basicnya, yaitu sebagai pondasi awal. Ketika kita niatnya sudah benar, kemudian ikhlas, maka tantangan apapun yang kita hadapi, kadang-kadang juga nggak berhasilnya dakwah ya, ataupun dengan begitu beratnya yang dihadapi, itu semuanya menjadi ringan karena kita semacam seakan tidak ada nothing tulus itu ya, Ustaz. Jadi kewajiban kita adalah usaha, masalah hasilnya itu tentunya wilayahnya Allah. Tapi dalam menikmati perjalanan ini ya, berhasil atau tidak itu kita semuanya dalam kondisi senang, bahagia, dan kita berharap itu menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Pemirsa, karena berhubung waktu ini Ustaz ya, jadi insya Allah nanti ke depan akan kita uraikan ya tentang isi dari kitab ini, dan sebagai pembukaan ini mungkin ada sebagai penutup ada yang perlu ditambahkan Ustaz, masih ada sekitar 5 menit ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh penulis di dalam buku ini saya kira harus menjadi motivasi kita, bagaimana kita membangkitkan diri kita, membangkitkan orang-orang yang di sekitar kita tentang kewajiban dakwahnya, sehingga kematian yang selalu kita cita-citakan, kematian yang husnul khotimah, akhir yang baik, itu bisa kita raih bersama-sama. Kita lakukan evaluasi, terlebih sekarang di bulan Muharram, ketika aktivitas yang kita lakukan ya, aktivitas dakwah kita, aktivitas amal kita yang lain sekarang belum sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau belum kita niatkan itu sebagai bagian dari ibadah kita, ya mari kita mulai sekarang bahwa apapun yang kita lakukan kita niatkan sebagai ibadah. Adapun hal-hal lain yang kemudian kita peroleh itu adalah satu konsekuensi saja, tapi bukan tujuan, agar kita terus-menerus bisa mengumpulkan investasi akhirat. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal kita, kita ini mati dalam keadaan berdakwah, kita ini mati dalam keadaan berdakwah, kita ini mati dalam keadaan beribadah. Dan itu misi yang memang Allah berikan kepada kita, misi ibadah dan misi khalifah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, atau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan momentum Muharram ini bisa kita jadikan sebagai tiang pancang kita untuk bagaimana melakukan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah pada Ustaz Dudi. Pemirsa, di momentum Muharram ini, apalagi besok kita ada puasa di tanggal 9 ya, Tasu'a, kemudian tanggal 10 Muharramnya ya, puasa
Asyura ya, maka kita persiapkan diri kita di bulan Muharram ini, perbaiki sama-sama, kita memperbanyak ibadah kita yang mudah-mudahan itu bisa memperkuat ruh kita untuk semangat lagi, semakin memperbanyak ilmu kita tentunya, dan insya Allah kita akan berusaha untuk hadir setiap Kamis sore dan mudah-mudahan menjadi majelis yang bisa kita rutin, kita sama-sama kita lakukan, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk melanjutkan kewajiban dakwah kita sebagai dai tentunya. Baik pemirsa, untuk sore hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pembawa acara kita Willy Aryadi, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan kami dalam membawakan acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.